Halo teman-teman, kali ini saya akan merangkum alur cerita film Sengoku Jietai atau dalam bahasa Indonesia Samurai Commando Mission 1549. Film ini berkisah tentang Angkatan Darat Jepang dengan kekuatan tank, helikopter tempur, dan senjata modern lainnya yang tanpa sengaja terjebak ke zaman Sengoku pada tahun 1549. Zaman Sengoku dikenal juga sebagai zaman perang bergejolak di dalam sejarah bangsa Jepang. Mampukah pasukan modern mendominasi ribuan tentara samurai? Silahkan disimak dan inilah alur ceritanya. Pada tahun 2003, Angkatan Darat Jepang melakukan eksperimen yang dimaksudkan untuk melindungi peralatan militer mereka dari efek plasma yang dipancarkan oleh sinar matahari menggunakan sistem perisai elektromagnetik. Saat sistem perisai mulai diaktifkan, volume plasma tiba-tiba meningkat drastis melebihi ketahanan perisai medan elektromagnetik. Akibatnya, semua prajurit dan kendaraan militer yang berada di titik eksperimen menghilang begitu saja. Hal itu membuat Letnan Kanjaki yang merupakan salah satu penanggung jawab dari eksperimen tersebut merasa heran dengan apa yang terjadi barusan. Sementara itu, para prajurit beserta kendaraan yang terlibat dalam eksperimen mengalami kendala dengan radio mereka. Kolonel Matoba selaku pemimpin pasukan memerintahkan untuk segera memeriksa apa yang terjadi. Ketika dua orang tentara melihat keadaan sekeliling, mereka terkejut karena markas militer uji coba telah menghilang. Tidak lama kemudian, anak panah meluncur dari berbagai arah dan menewaskan kedua prajurit ini. Keadaan semakin aneh saat segerombolan pasukan samurai yang dipimpin oleh Oda Nobunaga rupanya telah mengepung tempat itu. Nobunaga adalah seorang pemimpin klan Oda terkuat di zaman Sengoku pada tahun 1549. Pasukan samurai juga dibuat bingung saat menyaksikan benda berbahan besi yang mampu terbang. Nobunaga kemudian memerintahkan seluruh pasukan samurai untuk menyerang, tetapi pasukan dari masa depan tidak mau tinggal diam dan melancarkan serangan balik, sehingga membuat Nobunaga tewas dalam tembakan roket. Tiga hari kemudian, efek sebaliknya terjadi, di mana seorang prajurit samurai yang terluka bernama Shichibei tiba-tiba muncul di abad ke-21. Persis di lingkaran tempat eksperimen. 2 tahun kemudian, seorang pemilik restoran bernama Kashima yang juga merupakan mantan Letnan 1 didatangi oleh Mayor Mori dan juga Letnan Kanjaki. Mereka memberitahu Kashima bahwa mantan atasannya yaitu Kolonel Matoba telah menghilang seusai eksperimen yang mereka lakukan 2 tahun lalu. Selanjutnya, mereka mengajak Kashima ke markas militer untuk memperlihatkan kronologi kejadian. Di sini, Letnan Kanjaki mengatakan bahwa pasukan Kolonel Matoba sebenarnya terdampar di masa lalu, yaitu zaman peperangan Sengoku pada tahun 1549. Informasi ini mereka temukan dari seorang tentara samurai yang muncul ke masa depan. Setelah itu, mereka mendekati tempat eksperimen, di mana terlihat sebuah lubang hitam yang terus membesar dan menarik benda-benda apapun yang ada di dekatnya. Hal ini terjadi karena pasukan Matoba sedang berusaha mengubah sejarah bangsa Jepang. Dan untuk menghentikannya, mereka harus pergi ke masa lalu dengan bantuan Kashima yang akan dijadikan perantara untuk berbicara dengan Matoba. Akan tetapi, Kashima menolak permintaan itu dan langsung kembali ke restorannya. Pihak militer lalu mengutus Shichibei, seorang tentara samurai yang terbawa ke masa depan, untuk membujuk Kashima agar mau pergi ke masa lalu demi menyelamatkan masa depan. Kashima akhirnya menyetujui permintaan itu. Esok harinya, pasukan dikumpulkan untuk pergi ke masa 456 tahun yang lalu dengan penerapan metode eksperimen yang mereka lakukan di awal. Setelah itu, semua pasukan diperintahkan masuk ke dalam kendaraan masing-masing. Nampak Shichibei sudah lengkap dengan pakaiannya, di mana nantinya ia akan memandu pasukan masa depan selama berada di zaman Sengoku. Setelah berada di zaman Sengoku, mereka menyesuaikan waktu, yakni 74 jam ke depan atau selama 3 hari, sebagaimana ketika Shichibei terbawa ke masa depan. Kemudian para prajurit dikerahkan untuk menjaga dan sebagian menandai tempat awal mereka muncul. Selang beberapa saat,
Sersan Mikuni dan Kashima melihat seorang tentara samurai yang terluka. Bergegas mereka pun membawanya ke dalam mobil. Sementara itu, Mayor Mori mengirim sebuah helikopter untuk melakukan patroli. Helikopter ini menemukan sebuah gunung dan melaporkannya kepada Mayor Mori. Setelah melihat dari peta, rupanya gunung itu bernama Fuji. Saat mereka sedang mencari tahu tentang Gunung Fuji, seorang tentara samurai bernama Tosuke yang mereka selamatkan akhirnya sadar dan memberitahu bahwa di sanalah benteng Anmo yang berada di bawah kekuasaan klan Oda Nobunaga. Mayor Mori lalu memerintahkan kepada helikopter untuk terbang mendekati Gunung Fuji. Namun tiba-tiba serangan rudal dari Gunung Fuji meluncur, menghancurkan helikopter tersebut. Di waktu yang sama, tentara samurai mulai bermunculan dan menewaskan sebagian prajurit yang menjaga area itu. Hal itu membuat mereka panik dan semua prajurit diperintahkan masuk ke dalam kendaraan. Sialnya, tempat itu sudah dikepung oleh tentara samurai. Tentara samurai ini lalu melemparkan minyak ke salah satu kendaraan mereka yang disusul oleh peluncuran panah api. Kendaraan yang terbakar memaksa prajurit keluar tanpa senjata, sehingga banyak dari mereka yang tewas di tangan tentara samurai. Beruntung sebagian kendaraan berhasil melarikan diri. Malam harinya, Kashima meminta agar sebaiknya mereka melakukan perlawanan dengan persenjataan yang mereka miliki. Tetapi Mayor Mori mengatakan kalau tindakan itu akan berpengaruh terhadap perubahan sejarah. Di sisi lain, Tosuke meminta penjelasan kepada Shichibei tentang pasukan asing yang saat ini sedang bersama mereka. Shichibei pun menerangkan bahwa mereka berasal dari masa depan. Ia juga menceritakan pengalamannya selama berada di masa depan, atau yang mereka sebut sebagai era kedamaian. Tidak lama kemudian, sekelompok tentara samurai datang menangkap mereka berdua. Esok harinya, pasukan samurai mendatangi tempat mereka, di mana ketika pemimpin samurai membuka topengnya, rupanya itu adalah Sersan Yoda, salah satu anak buah Matoba. Yoda memaksa kepada mereka agar sebaiknya mereka menyerahkan diri. Yoda juga memperlihatkan tawanan mereka yaitu Tosuke, disusul oleh Shichibei yang menjulurkan pedangnya kepada Kashima. Ketika semuanya melepaskan senjata, Shichibei lalu membebaskan Tosuke. Sementara yang lain langsung dibawa ke sebuah kastil yang terletak di sekitar Gunung Fuji. Mayor Mori, Kashima, dan Kanjaki langsung dibawa ke hadapan Matoba. Di sini, Mayor Mori mengutarakan maksud kedatangan mereka, yaitu untuk menyelamatkan Matoba dan anak buahnya. Namun, Matoba sudah terlanjur marah. Ia menganggap bahwa hasil dari eksperimen sebelumnya telah membawa mereka ke tengah pertempuran yang hampir menewaskannya. Matoba juga telah mengganti namanya dengan Nobunaga, yang merupakan pemimpin klan Oda. Setelah ia berhasil membunuh Oda Nobunaga dalam pertempuran pertamanya. Hal itu dilakukannya karena ia malu dengan masa depan bangsa Jepang yang akan mengalami kekalahan memalukan dalam sejarah Perang Dunia Kedua, dan berniat untuk merubah jalannya sejarah agar Jepang menjadi negara yang dibanggakan di abad ke-21. Untuk mewujudkan rencananya itu, Matoba lalu memperlihatkan perangkat nuklir yang ia ciptakan untuk menghancurkan Gunung Fuji. Dengan demikian, bisa melenyapkan wilayah Kansai dan menjadikan dirinya sebagai panglima tertinggi. Matoba maupun Yoda menawarkan Kashima untuk berpartisipasi, tetapi Kashima dengan tegas menolaknya. Sementara itu, Shichibei mendatangi pemimpinnya bernama Dosan yang memimpin klan Saito. Setelah ia menceritakan tentang pengalamannya selama berada di abad ke-21, Dosan memberitahu bahwa pasukan mereka telah kalah dalam pertempuran melawan pasukan Matoba yang memiliki senjata canggih. Sehingga ia memutuskan bersekutu dengan Matoba dan menyerahkan putrinya bernama Nohime untuk dipersuntingkan oleh Matoba. Di titik lain, Tosuke menyusup ke salah satu rombongan tentara samurai untuk membebaskan pasukan dari masa depan yang sekarang menjadi tawanan. Sementara Shichibei didera oleh perasaan bimbang antara menuruti perintah pemimpinnya atau memikirkan nasib para tawanan masa depan yang sudah menyelamatkan hidupnya. Diam-diam, ia meminta saran kepada Nohime yang merupakan istri dari Matoba. Keesokan paginya, Nohime menyarankan kepada Shichibei agar dia mengikuti kata hatinya melalui selembar catatan yang diberikannya kepada Shichibei.
Di samping itu, para tawanan dikumpulkan, di mana Matoba mengatakan bahwa di era peperangan Sengoku, yang terkuatlah yang akan tetap bertahan hidup. Sebuah samurai kemudian diberikan kepada Kashima untuk bertarung dengan salah satu tentara samurai terbaik, yaitu Shichibei. Kashima yang tidak terbiasa dengan senjata samurai terjatuh dalam pertarungan itu, namun Shichibei tidak tega membunuhnya. Shichibei memohon kepada Dosan agar mau membebaskan para tawanan dari masa depan. Akan tetapi, Matoba menyuruh Dosan untuk membunuh Shichibei. Namun sebelum hal itu terjadi, sebuah kendaraan tempur APC datang mengacaukan tempat itu, di mana salah satu pelakunya adalah Tosuke. Sehingga para tawanan langsung mempersenjatai diri mereka dan pertempuran tidak bisa dihindari. Dosan nampak kesal melihat Shichibei membantu pasukan masa depan. Namun Nohime menunjukkan dukungannya terhadap Shichibei. Meskipun mereka memiliki senjata modern, tetapi tetap kewalahan menghadapi pasukan samurai yang terus berdatangan, sehingga terpaksa harus melarikan diri. Dan Kanjaki tertangkap saat berusaha melarikan diri, sedangkan Mayor Mori tewas dalam pertempuran. Malam harinya, Sersan Mikuni mengambil alih pimpinan. Mereka merencanakan penyelamatan terhadap Kanjaki, meskipun kekuatan mereka telah berkurang. Sementara waktu mereka tinggal 1 hari lagi untuk bisa kembali ke masa depan. Seusai itu, Kashima tidak sengaja mendengar pernyataan Tosuke yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Toyotomi Hideyoshi, di mana Toyotomi ini adalah salah seorang pemimpin Jepang dari zaman Sengoku sampai ke zaman Ajushi Momoyama. Setelah mengetahui siapa sebenarnya Tosuke, Kashima nampak bersemangat bahwa upaya mereka untuk menghentikan Matoba mungkin saja akan berhasil. Menyikapi hal itu, Shichibei kembali menghadap pemimpinnya Dosan dan memperlihatkan catatan putrinya sendiri, sembari menjelaskan alasannya mengapa ia memihak kepada pasukan masa depan. Saat melihat catatan putrinya, Dosan mulai tersadar bahwa ia telah salah menikahkan putrinya. Hingga keesokan paginya, Dosan membawa sebagian besar pasukannya dan pergi ke kastil Matoba. Di sini, Dosan memberikan sebuah kotak yang katanya berisi kepala Shichibei. Dia juga membuat cerita palsu bahwa semua prajurit masa depan sedang berangkat menuju ibu kota untuk memberitahu kaisar sekaligus mengumpulkan para panglima perang yang nantinya akan melakukan serangan terhadap Matoba. Untuk mencegah hal itu terjadi, Matoba pun langsung mengutus sebagian besar pasukan tempurnya ke ibu kota untuk membunuh kaisar dan juga Kashima beserta rekannya. Ketika pasukan tempur Matoba telah pergi, Kashima, Shichibei, dan beberapa orang rekan prajurit maupun tentaranya Dosan langsung menyebar ke setiap sudut kastil. Mereka melakukan tindakan sabotase dan menyerang setiap penjaganya. Sementara itu, sebagian prajurit masa depan ditugaskan untuk mencegat pasukan Matoba yang hendak menuju ke ibu kota, di mana sebelumnya mereka telah menentukan waktu penyerangan. Dan ketika waktu itu tiba, terjadi pertempuran sengit di luar kastil. Seorang pengawal Matoba datang memberitahu mengenai serangan yang dilakukan oleh penyusup. Namun tiba-tiba Dosan menembaknya. Dosan lalu melepaskan tali ikatan Kanjaki. Ia juga mengatakan bahwa dirinya telah salah menikahkan putrinya dengan orang yang ingin mengubah sejarah bangsa Jepang. Perlahan, Matoba mengambil pistolnya dan langsung menembak Dosan. Untungnya, Dosan telah dilengkapi dengan baju anti peluru. Ketika Matoba hendak menghabisi Kanjaki, Kashima datang berusaha menghalaunya sehingga dia tertembak. Meskipun begitu, Kashima tetap meraih pedangnya. Matoba yang merasa tertantang langsung mengganti pistolnya dengan pedang sehingga keduanya bertarung secara jantan. Ketika Kashima terjatuh, Matoba langsung meluncurkan hulu ledak untuk menghancurkan Gunung Fuji dalam waktu 20 menit ke depan.
Di luar, pertempuran sengit masih berlangsung, menyebabkan Sersan Mikuni tewas dalam pertempuran itu. Selang beberapa saat, pasukan dari kekaisaran yang dipandu oleh Tosuke datang memberikan bantuan. Hal ini membuat pasukan dari klan Oda ketakutan dan terpaksa harus melarikan diri. Di dalam, Kashima menyerang Matoba dengan samurai yang dibarengi oleh tembakan dari Kanjaki. Sebuah helikopter tempur dari unit Matoba baru saja tiba di kastil dan hendak menyerang mereka, tetapi dicegat oleh tembakan rudal. Helikopter itu meledak setelah membentur sebuah kilang minyak yang kemudian menimbulkan efek getaran seperti gempa. Kashima dan Kanjaki melihat waktu bom yang akan meledak sama dengan waktu mereka untuk bisa kembali ke masa depan. Mereka pun membawa bom itu keluar dari kastil yang sebentar lagi akan runtuh. Di sini, Sersan Yoda menahan sebuah tiang agar Kashima dan Kanjaki bisa lewat. Keduanya dievakuasi dengan sebuah helikopter. Tetapi sebelum itu, mereka menurunkan Tosuke dan mengucapkan terima kasih kepada semua pasukan samurai. Selanjutnya, helikopter diterbangkan ke titik awal mereka muncul dan berhasil kembali ke masa depan, meskipun sebagian besar pasukannya telah tewas di masa lalu. Di masa depan, bom waktu yang sebelumnya berjalan akhirnya terhenti juga. Di sini, mereka disambut oleh para prajurit maupun perwira Jepang. Oke teman-teman, itulah alur cerita film perang time travel dengan konsep sejarah alternatif bangsa Jepang. Dari cerita film ini, kita bisa simpulkan bahwa Jepang membutuhkan persiapan 456 tahun ke belakang, tepatnya di zaman Perang Sengoku, agar tidak mengalami kekalahan ketika memasuki fase Perang Dunia Kedua.